Suami malas salat, apakah istri boleh minta cerai? Kajian ini diangkat dari pustaka Buya Hamka rahimahullah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sebarkan ke handai taulan. Sanak saudara seiman. Tidak diragukan lagi bahwa hidup bersama dengan seorang suami yang tidak salat adalah sebuah petaka bagi muslimah dan kemungkaran yang tidak diperbolehkan secara syariat agama. Apalagi jika istri telah bersabar selama ini dalam masa yang panjang bertahun-tahun. Sebagian ulama berpendapat bahwa bolehnya seorang istri meminta cerai jika suami jelas-jelas meremehkan dan melalai perkara agama. Seperti enggan salat atau melalaikan salat bertahun-tahun tanpa perubahan atau tanpa memperbaiki amalan salatnya. Apalagi misalnya suami jelas-jelas menolak hukum wajibnya salat 5 waktu bagi setiap muslim. Maka jelas itu sebuah perbuatan dosa dan kufur terhadap hukum wajibnya salat. Harus dibedakan antara sikap melalaikan salat dengan sikap menolak wajibnya salat 5 waktu. Jika sekedar lalai atau suka mengulur-ulur waktu maka pelaku termasuk berbuat dosa besar. Namun jika menolak hukum wajibnya salat 5 waktu maka para ulama sepakat menyatakan sebagai keingkaran terhadap Islam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukumi pelaku seperti itu telah kafir dari Islam karena menolak hukum wajibnya menegakkan salat 5 waktu tersebut. Para ulama terpercaya juga mengatakan, bersabar adalah lebih baik dan sambil terus berusaha merubah tabiat pasangan yang masih melalaikan salat tersebut. Inilah yang harus istri lakukan jika suami enggan sholat. Sahabat muslimah, ada beberapa hal yang harus dilakukan jika suami tidak mau, malas atau sering melalaikan sholat wajib. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. 1. Memberikan nasihat dengan sabar dan karena Allah semata. Pasti tindakan atau cara ini sudah sahabat lakukan, namun kenyataannya nasihat tak mampu menaklukkan hatinya. Suami memang pemegang utama kunci dalam mengarungi rumah tangga. Ia adalah pemimpin atas seisi rumah, istri dan anak-anak. Mungkin karena ia merasa gengsi, nasihat tak lagi dihiraukan. Meskipun nasihat istri tidak lagi sekedar nasihat, bahkan sampai mengalir deras air mata sekalipun setiap kali menasehatinya, dan ia belum juga mau bertaubat. Cobalah dengan cara yang lebih halus, seperti mengajaknya untuk mengimamimu sholat berjamaah. Udah lama banget aku pengen jadi makmum. Atau bahasa rayuan lainnya yang bisa lebih menyentuh hati dan pikirannya. Dan jadikan dia sebagai imam salat, sementara istri dan anak-anak sebagai makmumnya. Sesekali itu perlu. 2. Mengingatkannya setiap kali masuk waktu sholat. Jangan pernah lelah dan bosan untuk selalu mengingatkannya ketika waktu sholat akan tiba. Mengajaknya untuk berwudu sebelum waktu sholat tiba, atau menunda makan sampai selesai sholat. Mematikan televisi saat waktu sholat, menunda bepergian sebelum sholat dan terus ingatkan dia jika dia belum juga sholat. 3. Mengajak atau mempertemukannya dengan orang-orang soleh. Usaha berikutnya. Coba deh ajak suami untuk bertemu dengan orang-orang soleh, baik teman atau keluargamu yang baik agamanya, ustadz, kiai atau guru agama. Sering-sering membawanya bertemu dengan orang-orang soleh baik dalam pengajian ataupun perkumpulan adalah salah satu cara membuatnya sadar bahwa sholat itu amatlah penting. Jika suami enggan sholat, Imam Ahmad mengatakan,
Setiap orang yang meremehkan perkara salat, berarti telah meremehkan agama. Seseorang memiliki bagian dalam Islam sebanding dengan penjagaannya terhadap salat 5 waktu. Seseorang yang dikatakan semangat dalam Islam adalah orang yang betul-betul memperhatikan salat 5 waktu. Kenalilah dirimu, wahai hamba Allah. Waspadalah, janganlah engkau menemui Allah sedangkan engkau tidak memiliki bagian dalam Islam. Kadar Islam dalam hatimu, sesuai dengan kadar salat dalam hatimu. 4. Jangan lupa, doakanlah dalam setiap sujudmu. Setelah berusaha memberikan nasihat, memberi buku-buku atau artikel-artikel berkaitan tentang pentingnya solat, kedudukan solat. Bagaimana Allah memberikan azab dan siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan solat, keistimewaan orang yang menjaga solatnya dan seputar agama lainnya. Jangan lupa doakanlah selalu dalam setiap sujudmu dan sertakanlah ia dalam setiap doamu. Mintalah kepada Allah agar pintu hati suami terbuka sehingga mudah menerima hidayah dan nasihat tentang kebaikan. Sesungguhnya syarat utama diterimanya amal ibadah adalah karena solatnya dan amalan yang dilakukan dengan sesuai tuntunan dan ikhlas dalam melaksanakannya. Dalam kebaikan istri pun bisa menjadi pionirnya. Tak selalu harus datang dari suami. Istri yang cerewet dan tak bosan-bosan memberi nasihat pada suami terutama perkara solat, jangan dianggap remeh. Karena begitu pedulinya istri terhadap suami, karena ia ingin suaminya termasuk dalam bagian Islam kelak pada hari kiamat. Semoga tausiah yang sering dilakukan sahabat dalam rumah tangga menjadi lahan dakwah.